Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu akan eh, membuat video podcast isu kontemporer untuk sebagai tanggung jawab kami untuk memenuhi tugas 6 hari kedua kelompok satu Latsar Angkatan 2 Kabupaten Sedendang Rapang. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Kak Zulfadli, M.Sh, saya sendiri selaku moderator Vira Fadila Firman, SAK MAK. Selanjutnya Kak Fitriatuh Sakia, SSI. Selanjutnya Kak Sapriyadi, SP. Kak Amalia, Rusisa, STRKes. Selanjutnya Kak Anggraini, SPT. Selanjutnya Kak Apriani Sukasmi, STRGS, GZ. Selanjutnya Kak Bese Indrayanti, STRKes. Dan yang terakhir Ibu Dokter Murvia Zafirali. Baiklah, langsung saja kita akan membahas isu terpilih, yakni opresi aparat dan kematian Afwan Kurniawan sebagai simbol lemahnya penegakan hukum dan potensi pelanggaran HAM. Isu ini kami pilih karena sedang tren di masyarakat saat ini, dan kami sungguh-sungguh sangat berduka cita atas wafatnya kawan kami Afwan Kurniawan, dan kami berharap tidak ada lagi hal yang terjadi seperti ini. Nah, untuk itu kami akan membahas sebagai bentuk kepedulian kami atas isu ini dan berharap tidak akan terjadi lagi. Next. Nah, untuk memulai eh, diskusi kita, kita akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kawan-kawan kami, yakni dengan pertanyaan, apa yang membuat kasus Afwan Kurniawan begitu menonjol dibandingkan kasus serupa? Nah, kesempatan pertama saya akan berikan kepada Kak Zulfadli. Silahkan untuk menjawab. Afan adalah seorang seorang pekerja atau pengemudi ojek online, orang-orang sederhana, orang biasa, tapi lagi-lagi karena faktor atau karena momennya, sehingga publik bisa terhubung secara personal. Jadi masyarakat eh, tiba-tiba atau bisa 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 dikatakan eh, emosionalnya langsung terhubung karena Afan ini adalah seorang pekerja atau seorang pengemudi ojek online yang tiap hari mencari rezeki yang sedikit eh, sampai akhirnya terjadi peristiwa tersebut, tertabrak mobil baja. Ya mungkin teman yang lain masih ada tambahan bisa dilanjutkan. Baik, saya setuju dengan Kak Zulfadli karena tapi di luar dari itu, apapun pekerjaannya, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri di mana ada video yang memperlihatkan bagaimana seorang sipil dilindas dilindas dengan mobil aparat yang merupakan mobil yang sangat kuat, mobil baja yang dikendarai dengan kecepatan penuh dan memang seakan untuk memberikan memberikan eh, ingin memberikan rasa takut kepada warga. Tapi eh, dan sayang sekali eh, pada saat itu ada seseorang yang hanya ingin menyeberang jalan, bahkan tidak terlibat dalam demonstrasi itu, harus menjadi korban atas ini. Eh, Sedikit saya tambahkan bahwa keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus ini menjadi hal yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kurangnya integritas, profesionalitas oleh aparat kepolisian tersebut mengakibatkan nantinya kepercayaan masyarakat semakin menurun. Kasus ini menjadi sorotan yang sangat tajam oleh masyarakat karena itu tadi keterlibatan seorang Afan Kurniawan yang hanya seorang pengemudi ojol yang juga tidak terlibat langsung dalam aksi. Dia hanya numpang, kalau bahasanya numpang lewat, tapi dia menjadi salah satu korbannya.
Mungkin ke depannya aparat kepolisian bisa lebih berhati-hati, lebih meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Ya, lanjut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk melanjutkan diskusi, bagaimana dampak kasus ini terhadap citra aparat di mata masyarakat? Untuk pertanyaan kali ini, saya serahkan kepada Saudara Sapriyadi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nah, hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan publik. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa aparat lagi tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menyebabkan timbulnya masyarakat merasa terancam dan hal ini menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap aparat kepolisian. Ada tambahan pada saudara-saudara peserta? Mungkin dari Saudari Amalia. Baik, mungkin tambahan dari saya, dengan adanya kasus ini, masyarakat juga menuntut agar kasus ini diusut tuntas secara transparan. Tuntutan ini bukan hanya untuk menghukum oknum yang bertanggung jawab, untuk mereformasi institusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Sikap diam atau lambatnya penanganan kasus hanya akan memperburuk citra aparat di mata publik. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin ada tambahan lagi. Kalau bicara mengenai kasus ini, banyak orang jadi semakin ragu dengan aparat. Karena aparat yang seharusnya jadi pelindung dan penegak keadilan malah muncul kasus yang membuat sampai ada yang meninggal. Jadi dampaknya ke citra aparat jelas negatif. Satu, kepercayaan turun. Dua, muncul rasa takut dan bukan rasa aman. Tiga, potensi stigma karena kasus ini satu institusi secara keseluruhan kena imbasnya. Jadi intinya, jika tidak ditangani serius, masyarakat makin jauh dari rasa percaya. Baik, slide selanjutnya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, saya menginginkan peserta diskusi untuk memberikan lebih banyak opininya untuk pertanyaan ini. Jadi, kita mulai dari Saudara Apriani. Apa faktor paling dominan penyebab opresi aparat masih terus terjadi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Faktor-faktor yang paling dominan penyebab pada kasus Afan yaitu kurangnya transparansi dan keterlambatan dalam penanganan sidang etik yang tertutup sehingga masyarakat sulit untuk mengetahui detail jalannya persidangan seperti keterangan saksi, kronologi maupun pertimbangan hukuman. Keterlambatan respon sejak kejadian tersebut butuh beberapa hari Polri secara resmi mengakui adanya pelanggaran etik. Baik, mungkin ada tambahan. Izin moderator, kalau dari pendapat saya, kalau ditanya faktor penyebabnya, tentunya kita kebalikan lagi. Sepertinya aparat ini masih kurang dalam sifat akuntabilitasnya atau tanggung jawabnya. Nah, kalau kita kilas balik lagi di aksi demo DPR kemarin, tentunya kehadiran Polri ini sebagai ujung tombak dalam penjagaan keamanan aksi tersebut. Namun ternyata kita lihat aparat malah mengesampingkan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mengayomi masyarakat itu sendiri. Ada pendapat lain? Baik, saya akan memberikan sedikit tanggapan juga. Jadi menurut saya untuk operasi aparat dan kasus tragis seperti kematian Afan Kurniawan ini mencerminkan masalah yang sistemik dan kompleks ya dalam penanganan hukum di negara kita. Dan untuk faktor yang dominan menjadi penyebab hal ini terjadi menurut saya itu adalah adanya budaya bebas hukuman
Jadi aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang itu jarang mendapatkan hukuman yang tegas dan juga masyarakat jarang mendapatkan keadilan karena kasus-kasus seperti ini itu kerap berhenti hanya pada pemeriksaan internal tanpa saksi yang berarti. Sehingga dampaknya apa? Aparat merasa mereka kebal hukum sehingga kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran HAM ini terus berulang. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Faktor yang paling dominan menurut saya adalah persepsi aparat terkait eh, terkait pandangan mereka terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka, seakan-akan dianggap sebagai musuh dan harus segera diamankan. Padahal masyarakat hanya sedang menyampaikan aspirasi. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu penyebabnya. Apa bentuk peran kecil yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengantisipasi isu ini? Kepada Saudara Sapriyadi? Baik, tentunya dimulai dengan memberikan informasi yang akurat dan edukatif, dengan membagikan berita dari sumber yang terpercaya, yang bukan hoax, agar opini publik terbentuk berdasarkan fakta, supaya kasus ini tidak berlarut-larut cukup lama dan bisa menemukan titik terang dari kasus ini. Betul sekali yang disampaikan oleh Saudara Sapriyadi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi ini. Seandainya Anda seorang pengambil kebijakan, langkah apa yang paling prioritas untuk dilakukan? Untuk Saudari Apriani, silahkan. Ada atau yang lain? Saudari Besek. Baik, untuk langkah prioritas seandainya kita adalah seorang pengambil kebijakan, yaitu segera melakukan reformasi sistem akuntabilitas aparat melalui penegakan hukum yang transparan, tegas, dan tanpa pandang bulu. Jadi, kita harus memastikan proses pidana itu terhadap para pelaku berjalan terbuka dan hasilnya diumumkan ke publik, dan juga harus ada efek jera yang nyata. Jadi pelaku diberi hukuman sesuai KUHP, bukan sekedar sanksi etik internal saja. Karena tanpa kepastian hukum, reformasi pun akan sia-sia. Jadi begitu masyarakat melihat ada efek jera yang nyata, maka budaya kekerasan dan opresi perlahan itu bisa ditekan. Nah, saya tambahkan dari pendapat tadi. Seandainya saya seorang pengambil kebijakan, langkah apa yang paling prioritas untuk dilakukan? Eh, Langkah yang paling prioritas itu adalah melihat kembali akar masalahnya. Demonstrasi terjadi karena tuntutan apa? Nah, semua tuntutan telah jelas dipaparkan, 17 tambah 8. Sudah jelas dipaparkan oleh demonstran, oleh para aktivis, apa yang ingin dituntut dan apa yang ingin perubahan apa yang ingin dicapai. Jadi untuk itu eh, tentunya kalau saya mengambil kebijakan, saya akan eh, mengkaji bagaimana tuntutan itu dan mengaplikasikan jika memang itu adalah kebaikan untuk masyarakat. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami terkait isu kontemporer yang paling tren saat ini. Kami kelompok 1 Latsar Angkatan 2 Kabupaten Serdang Dampang mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian kawan kita Afan Kurniawan. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Eh, untuk itu saya ucapkan belasungkawa yang mendalam untuk keluarga korban dan setiap nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan yang telah menjadi korban atas kejadian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, thank you guys. Gas, gas.